Marvin, silakan. Baik, terima kasih Juliana. Saya harap audio saya jelas ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian untuk kolega kita partisipan. Saya akan mulai dengan perkenalan, nama saya Marvin Laganera. Saya adalah City Advisor untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk Global Covenant Mayor GCOM Fund. Jadi saya bekerja dengan sangat dekat oleh City Government di regional ini dalam memberikan advice, saran mengenai bagaimana mereview dan meningkatkan, memperbaiki expression of interest. Jadi untuk presentasi ini saya akan berbagi sedikit overview mengenai gap fund dan juga menjelaskan mengenai EOI, yaitu bentuk-bentuk proposal yang memang perlu diisikan untuk bisa memberikan request untuk gap fund dan banyak hal. Terima kasih Fabian untuk presentasinya. Membuat hidup saya jadi jauh lebih mudah nih untuk mengkontekstualisasikan di mana City Climate Finance Gap Fund ini berada di dalam ekosistem untuk proses persiapan proyek. Jadi sangat memfokuskan pada tahapan-tahapan awal dari persiapan proyek. Nanti saya akan memberikan contoh mengenai hal tersebut, tetapi hanya untuk memberikan sedikit background dari City Climate Finance Gap. Jadi ini adalah dioperasionalisasikan pada September 2022 oleh World Bank dan juga European Investment Bank. Kami mendapatkan dukungan dari berbagai pemerintah, Jerman, pemerintah Luxembourg. Kevin ini bekerja sangat dekat dengan berbagai jaringan kota seperti C40, Global Covenant Mayors for Climate and Energy, ICLEI, dan mungkin juga pernah bekerja dengan beberapa organisasi ini, Bapak Ibu, di proyek sebelumnya. Jadi pada Global Covenant Mayor ini kami bekerja sangat dekat dengan Gavin mengenai meningkatkan awareness mengenai Gap Fund dan memperkenalkan Gap Fund kepada kota-kota dan memberikan dukungan teknis dalam mengembangkan expression of interest. Slide berikutnya. Jadi slide berikutnya. Jadi ini fokus kepada tahapan awal bantuan teknis dengan fokus pada konteks urban. Nah, mengapa kota-kota? Jadi memang diharapkan pada 2030 60% dari total populasi global akan tinggal di kota-kota. 70% dari komisi karbon global juga akan datang dari kota-kota. Jadi hanya dengan benar-benar bekerja dengan kota untuk mengurangi emisi karbonnya, kita akan dapat mengurangi secara signifikan emisi karbon di level global. Dan tentu saja 80% dari output ekonomi global juga datang dari kota-kota. Jadi maaf karena kayaknya koneksinya Marvin mati ya.
Baik, semoga audio saya lebih baik ya. Jadi sekarang saya akan lanjutkan dengan presentasinya. Jadi kalau boleh ke slide berikutnya, Kevin benar-benar berfokus pada persiapan proyek teknis di awal-awal, termasuk konseptualisasi proyek, pengembangan strategi, dan juga feasibility studies dan pre-feasibilities. Dan gap-nya ini adalah untuk memastikan bahwa kota-kota dan proyeknya dikembangkan dengan baik dan benar, kemudian secara teknis berbasis bukti juga bisa mempaketkan, menstrukturkan proyek dan mempresentasikan proyek tersebut yang berkualitas. Juga tersedia slide berikutnya. Saya nggak tahu slide-nya gerak atau nggak. Karina, slide-nya yang mana ya? Baik, jadi mengenai konteks global. Kota-kota mengalami lebih banyak lagi resiko-resiko iklim dan juga dampak dalam laporan Jikom di 2023 kami menemukan bahwa ini adalah hal-hal dampak-dampak termasuk banjir dan juga kenaikan level laut, presipitasi yang ekstrim dan juga suhu yang ekstrim dan juga kekurangan air. Jadi sebenarnya ada kebutuhan untuk bisa mengakselerasi tindakan adaptasi untuk bisa merespon ke resiko-resiko ini. Jadi yang sama adaptasi proyeknya juga proses mitigasi juga memberikan banyak co-benefit. Jadi ini misalkan bisa menghasilkan pekerjaan, membuka lapangan kerja, menghasilkan kualitas udara yang lebih bagus dan mengurangi emisi karbon. Jadi ada banyak sosial dan lingkungan hidup, keuntungan sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang dari tindakan-tindakan tersebut. Jadi City Climate Finance Gap Fund ini bertujuan untuk mendukung persiapan proyek yang lebih awal untuk bisa menerjemahkan ambisi-ambisi iklim ke proyek yang actionable dan bankable. Jadi ini adalah beberapa area yang di mana Gap Fund dukung. Pertama adalah technical assistance pada kota-kota dalam fase persiapan proyek, membantu kota untuk mengembangkan proyek-proyek yang bankable dan siap untuk diinvestasikan, dan mengisi gap antara ideasi dan juga implementasi proyek dan meningkatkan potensial dari pencarian dan mengakses pembiayaan. Jadi saya akan mempresentasikan nanti beberapa contoh untuk lebih baik dalam mengilustrasikan bentuk-bentuk dukungan yang Gap Fund sediakan. Jadi peran dari GCOM bersama dengan saya adalah Carolina dan Jaslyn, dan nanti juga akan ada percakapan selama sesi breakout. Sesi peran kami adalah untuk meningkatkan awareness mengenai Gap Fund dan juga untuk mendukung kota-kota dalam konteks mempersiapkan proposal project yang kami sebut sebagai expression of interest. Dan hanya untuk nyebutin aja, kami sangat-sangat menghargai waktu dan usaha yang sudah kota-kota partner cities di sini berikan untuk bisa mengisi expression of interest template-nya. Terima kasih banyak dan kami sangat takjub dengan input yang sudah diberikan sejauh ini. Jadi nanti kita akan ada kesempatan untuk benar-benar ngobrolin mengenai EDS-nya dan ditingkatkan. Sebelumnya Fabian sudah membicarakan mengenai cakupan supportnya.
Dan dalam ekosistem ini, Gap Fund ini benar-benar berfokus pada tahapan yang lebih awal dari persiapan proyek, dan itu termasuk pengembangan strategi, definisi proyek, dan juga pre-feasibility study. Jadi Gap Fund ini tidak mengcover studi visibilitas yang advance, investasi, dan juga implementasi aktualnya dari program tersebut melalui pembiayaan. Tetapi fokusnya adalah lebih dalam memastikan kota-kota memiliki pipeline project yang kuat, strateginya yang dimiliki kota-kota tersebut juga dikembangkan dengan baik dan benar, dan kemudian berbasis bukti yang digunakan oleh kota juga berkualitas. Gap Fund juga mendukung dalam hal memastikan konsep proyeknya dikembangkan dengan baik dan benar, dan juga ada bukti teknis yang penting dan asesmen juga untuk membantu dalam memperkuat kasus-kasus atau mengimplementasikan proyeknya. Slide berikutnya. Jadi apa saja kriteria eligibilitasnya untuk aplikan yang ingin mendaftarkan ke Gap Fund? Yang pertama adalah harus datang dari OECD Development, OECD eligible country, dan yang kedua harus ada potensial untuk tindakan iklim. Jadi nanti kita akan berdiskusi selama sesi breakout mengenai untuk memastikan bahwa lensa iklim ya terhadap proyek Anda memang ada ya, memang hadir dan memang dijelaskan dengan baik dan benar. Jadi proyeknya bisa menjadi sebuah adaptasi ataupun proses proyek mitigasi perubahan iklim. Misalkan kalau mitigasi, kami juga ingin melihat bagaimana proyek Anda berkontribusi dalam mengurangi resiko-resiko iklim. Kalau proyeknya mitigasi iklim, kami ingin melihat bagaimana proyek Anda sebenarnya secara signifikan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca misalkan. Jadi adalah penting bahwa fokus iklim untuk proyeknya ini memang ada. Nanti saya akan cerita juga beberapa sektor-sektor yang eligible karena Gap Fund mengcover cakupan yang cukup luas ya dari sektor-sektor yang ada. Kriteria yang keempat adalah dimensi urban dan benar-benar memastikan bahwa skala dari proyeknya cukup besar dan juga bisa berdampak atau memberikan keuntungan pada segmentasi populasi yang cukup signifikan. Yang kelima, stage project. Gap Fund sekali lagi fokus pada tahapan awal dari proyek persiapan yang termasuk perencanaan strategik, konsep, dan juga pre-feasibility. Jadi adalah penting untuk memastikan bahwa ide-ide proyek Anda memang ada atau tahapan Anda sedang berada di tahapan-tahapan ini. Dan yang keenam, yang terakhir adalah kami juga ingin mendengar mengenai buy-in dan juga dukungan politis yang sudah disebutkan di awal. Adalah penting bahwa ada dukungan politik dari para pemimpin atau pemerintah lokal. Jadi ini ada 10 menit lagi ya Marvin. Baik. Ini adalah beberapa sektor yang eligible. Bisa berhubungan dengan mobilitas, efisiensi energi, bangunan hijau, adaptasi perubahan iklim. Ada banyak proyeknya yang kami terima fokus pada manajemen limbah yang juga adalah bagian dari sektor prioritas kami. Ada juga ide-ide proyek mengenai adaptasi, pembiayaan, yang itu juga menjadi bagian dari cakupan dari Gap Fund. Berikutnya. Jadi cepat saja saya akan berbicara mengenai expression of interest formulirnya. Jadi di mana Jess dan Carolina nanti akan berdiskusi lebih dalam dengan Bapak Ibu pada sesi breakout. Jadi apa sih expression of interest gitu? Jadi proposal Gap Fund ini dikumpulkan melalui expression of interest formulir yang tersedia di website Gap Fund. Jadi ini adalah 45 halaman template yang nanti bisa di-download dengan nge-scan QR code-nya. Dan kemudian harus diisi Gap Fund-nya.
And ketika sudah siap dikumpulkan, bisa diupload lewat link di layarnya. Dan ketika sudah diupload di linknya, Sekretariat Gap Fund akan menotifikasi Anda mengenai penerimaannya dari aplikasinya. Dan kemudian mereka akan mulai memproses aplikasinya dan membuat penilaian apakah mereka bisa mendukung atau tidak. Pendukungan teknis yang dimintakan. Baik, berikutnya. Hanya untuk ngasih overview sedikit aja, tetapi banyak dari Anda sepertinya sudah mengakses atau sudah menerima kopi dari Expression of Interest formulirnya. Jadi ada 12 pertanyaan di dalam formulir EOI-nya. Yang pertama, bagian yang pertama, 4 pertanyaan pertama berfokus pada data, dasar, dan informasi. Jadi di bawah bagian ini Anda akan dimintakan untuk memberikan detail mengenai kotanya, populasinya, dan juga detail kontak dari aplikannya. Untuk bagian B dari Key Project Details ini juga adalah bagian yang cukup penting karena ini adalah bagian di mana Anda akan menjelaskan idenya dan permintaan untuk bantuan teknisnya dari Gap Fund. Jadi di sini bisa dibicarakan mengenai tantangan-tantangan iklim yang dihadapi oleh kota Anda dan cakupan spesifik apa yang dibutuhkan dari bantuan teknis. Dan yang terakhir ada juga pertanyaan-pertanyaan 9 sampai 12 di mana Anda perlu menjelaskan partnership, kemitraan, dan keterlibatan yang ada yang sekarang dimiliki dan dilakukan dengan mitra pembangunan, institusi finansial lainnya untuk bisa mengerti keterlibatan sebelumnya atau aktivitas sebelumnya yang sudah dilakukan oleh kota tersebut. Slide berikutnya. Dan ini do's and don'ts. Jadi harus benar-benar dijelaskan apakah aplikasinya ini diisi oleh staf pemerintah kota tersebut. Jadi ada nama, posisi, dan informasi kontak dari staf pemerintah daerahnya, pemerintah kota tersebut, dan garis bawahi fokus iklimnya dan ada di awal di aplikasinya. Jadi adalah penting bahwa Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana proyek Bapak Ibu bisa berkontribusi dalam mengurangi resiko-resiko iklim atau mengurangi emisi karbon. Jadi bisa proyek adaptasi misalkan atau proyek mitigasi perubahan iklim atau bisa juga dua-duanya. Tetapi adalah penting Bapak Ibu bisa menjelaskan skala di mana proyek Bapak Ibu memang akan bisa mengurangi dampak-dampak iklim atau emisi karbon di kota Bapak Ibu. Tidak perlu memberikan angka yang cukup spesifik mengenai emisi karbon yang tereduksi. Nanti yang bisa diberikan adalah lebih high level aja, deskripsi lebih high level mengenai bagaimana proyek Bapak Ibu akan berpotensial berkontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca. Kemudian nomor 3, bagikan juga tahapan yang tepat, tahapan proyeknya dan juga bantuan teknis seperti apa yang dibutuhkan. Jadi adalah baik kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan sangat spesifik apa dukungan teknis yang dibutuhkan. Jadi mungkin bisa menjelaskan kayak contohnya apa sih output teknis yang diharapkan dari proyeknya misalkan, dan sekali lagi memastikan bahwa fokusnya adalah lebih ke tahapan awal dari persiapan proyek. Jadi itu termasuk pengembangan strategi, pengembangan pipeline proyeknya, proyek konseptualisasi, dan juga pre-feasibility study. Mengenai apa yang tidak boleh, yang down-nya dalam mengisi formulir EOI-nya, yang pertama adalah jangan nge-apply sebagai individu, jadi adalah benar untuk memastikan ada buy-in dari para pemimpin lokal. Yang kedua, jangan apply dengan proposal yang tergeneralisasi tanpa fokus iklim yang jelas gitu ya. Jadi tolong
sangatlah spesifik mengenai proyeknya, kontribusinya apa dalam mengurangi risiko iklim dan juga meningkatkan atau mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, memberikan yang lebih spesifik ya dalam bantuan teknis yang dibutuhkan dan pastikan proyeknya memang tidak ada di stage yang agak di belakang-belakang, tetapi memang di stage yang lebih awal. Jadi slide terakhir. Jadi untuk bisa memvisualisasikan apa yang Gavin sudah deliver sejauh ini. Jadi Chennai meminta untuk secara spesifik dukungan dalam mengembangkan perencanaan manajemen limbah padat yang berfokus dalam mengurangi emisi karbon. Jadi Gapvan mendukung kota tersebut, mendukung Chennai dalam mendefinisikan prioritas-prioritas dan strategi untuk bisa mencapai low carbon pathway dalam sektor manajemen limbah. Dan dalam definisi dari konsep project, misalkan contohnya di Quezon City, di mana Kevin membantu kota tersebut dalam mengerti biaya investasi yang diasosiasikan dengan tindakan iklim prioritas di kota tersebut. Jadi pemerintah kota Quezon sudah punya Climate Action Plan 2021 ke 2025 dengan prioritas tindakan-tindakan iklim prioritas. Jadi yang dimintakan dari Quezon adalah bagi Gapvan untuk memberikan analisis dari biaya investasinya yang diasosiasikan dengan proyek prioritas tersebut, apa saja pengurangan emisinya, potensial dari proyeknya, dan apakah kota tersebut bisa memenuhi target-target yang sudah diatur melalui tindakan-tindakan tersebut. Gapvan juga membantu Quezon City dalam mengidentifikasikan apa saja strategi pembiayaan yang terbaik untuk proyek-proyek mitigasi iklim yang berbeda. Dan yang terakhir, salah satu contoh dari pre-feasibility study adalah proyek dengan Port Villa di Vanuatu, di mana ini difokuskan dalam pre-feasibility study mengenai teknologi penghasilan biogas sebagai alternatif kepada praktek-praktek manajemen limbah yang ada. Jadi kota tersebut ingin tahu apa saja teknologi yang ada, yang tersedia di luar sana untuk bisa menghasilkan biogas, dan apa saja yang paling terjangkau dan paling viabel. Ya, jadi kami membantu Covila dalam mengidentifikasi teknologi yang terbaik di luar sana dan bisa memberikan panduan dalam proyek pilot mengenai penghasilan biogas. Jadi saya berhenti dulu di sini dan mungkin kita bisa membuka sesi tanya jawab. Nanti saya juga akan ada breakout group berdiskusi. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai formulirnya, dan kita juga sudah menyiapkan feedback yang bisa digunakan untuk meningkatkan proyek, memperbaiki proyek proposal Bapak Ibu. Terima kasih, dan Jess dan Carolina, kolega saya juga, kalau ada pertanyaan boleh